Shalom saudara. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Penuh dengan sukacita semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkaryalah di tempat ini. Biar Engkau yang menguasai setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Kami serahkan semuanya Tuhan. Ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau saja yang bertata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. I
menyerahkan semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang terlebih besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang bertata di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sebab hanya Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang benar. Tiada Allah selain Engkau. Haleluya. Kau menjamin hidup Tuhan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau Tuhan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam. Mari semuanya bangkit berdiri. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak semesta memuja. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Oh, Kaulah batu karang kami yang teguh. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Kau batu karang yang teguh. Amin. Kau tak bentengkan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Amin. Kami percaya Tuhan.
Yesus batu penjuru kami. Kau Yesus batu penjuru, haleluya. Dari mula keselamatanku yang benar kalahkan maut, amin Tuhan. Pendapat yang bangkit dan hidup. Mari semua angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Erat tanganku
kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah yang dahsyat Tuhan. Hanya Engkau yang termegah Tuhan. Allahku yang hidup, Allahku yang hebat, Engkaulah yang terbesar Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau. Sebab itu Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini Tuhan. Kamilah ya Tuhan Yesus yang meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, hati kami ini Tuhan Yesus kami buka Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau saja Bapa yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Mei atau bulan 5. Tidak terasa waktu berjalan terus, dan tidak terasa penyertaan Tuhan juga terus berkesinambungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Allah. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang luar biasa. Saya harap Bapak Ibu menangkapnya, mendengarkan dengan baik, dan simpan dan mengimani apa yang difirmankan Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Setiap kali Allah berbicara berarti Allah punya rencana, punya tujuan yang hakiki supaya anak-anaknya memiliki pengetahuan, pengertian akan hal-hal yang rohani semakin mendalam. Karena tanpa pengenalan, pengertian yang mendalam, banyak anak Tuhan yang memiliki kehidupan rohaninya yang terombang-ambing, mudah terpengaruh, mudah dikena rayu, mudah disanjung-sanjung, sehingga seringkali karena kita mendapat sanjungan dari manusia, kita bisa katut, kita bisa nurut karena merasa diri kita nih disanjung. Kalau saudara dan saya hidup hanya mencari sanjungan manusia, saudara akan kecewa. Karena saudara nanti tidak mendapat sanjungan daripada pihak Allah. Kalau saudara dan saya tidak disanjung manusia, tidak usah saudara kecewa, tidak usah saudara menjadi sinis, saudara apatis, jangan. Yang terpenting hidup ini disanjung oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menyanjung, itu tujuannya murni. Beda dengan sanjungan manusia, karena ada motif-motif tertentu di balik sanjungan itu. Itu sebabnya pada saat ini saya ingin mengajak untuk membuka kitab suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 23. Efesus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Kita akan lihat di dalam ayatnya yang 15 sampai ayatnya yang ke-23 ya. Hari ini firman Allah bicara tentang bacalah buku tabungan Anda. Bacalah buku tabungan saudara. Saudara percaya bahwa saudara yang hadir pada saat ini engkau punya tabungan? Coba angkat tangan. Saya katakan ini tabungan bukan tabungan di BCA saudara, bukan tabungan di BRI, bukan tabungan di Mandiri, tetapi ini bicara tentang tabungan-tabungan
yang Allah sudah siapkan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Ayo kita baca pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23, berkata demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ayat ini bicara tentang doa Paulus. Dalam doanya 2 kali Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Efesus. Saat itu Paulus berada di dalam penjara di kota Roma. Mungkin saudara bertanya, kenapa Paulus di penjara? Pada umumnya orang yang dipenjarakan mungkin karena melanggar hukum, mencuri, merampok, koruptor, pembunuhan, dan lain-lain pelanggaran hukum negara atau pemerintah atau kaisar Romawi. Tidak. Paulus dipenjara karena Injil. Paulus dipenjara karena pelayanannya. Paulus dipenjara karena imannya. Paulus dipenjara karena pertobatannya yang sudah mengalami pertobatan yang radikal. Siapa yang tidak kenal Paulus? Dia seorang latar belakang pembunuh, penganiaya, ya, yang menjadi provokator penganiayaan untuk gereja mula-mula di Yerusalem. Dialah otak pembunuhan untuk majelis atau diakonia pertama yang bernama Stefanus. Dialah yang menjadi otak pembunuhannya. Nah, latar belakangnya sungguh kejam dan jahat, tetapi Tuhan memanggil dia. Tuhan memilih dia. Tuhan juga mengurapi dia. Tuhan juga mengubah dia, sehingga sekarang dia menjadi penginjil, dia menjadi rasul, dia memberitakan kebenaran. Akhirnya dia ditangkap, dia diadili, dibawa ke negara Romawi dalam keadaan kaki terpasung, tapi tangannya tidak terpasung, hatinya tidak terpasung, misi dan visinya tidak terpasung, panggilan dan penglihatannya tidak terpasung. Sebabnya dia menulis surat di tengah-tengah penderitaannya untuk jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat yang ada di Efesus menjadi jemaat yang dinamis, jemaat yang kokoh,
jemaat yang tangguh, jemaat yang tidak mudah dipengaruhi. Karena kita tahu jemaat di Efesus latar belakangnya adalah mereka menyembah kepada Dewi Artemis, Dewi Diana, salah satu keajaiban dunia pada saat itu. Nah, saudara, dari doanya yang ditulis kepada jemaat Efesus, dia berbicara tentang kekayaan. Kekayaan di mana orang-orang percaya memiliki tabungan. Kekayaan-kekayaan yang dia siapkan bagi anak-anaknya. Nah, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23, saya lihat ada 4 kekayaan atau tabungan yang harus menjadi bagian saudara dan saya. Kekayaan yang pertama adalah agar mereka dapat mengenal Allah dengan benar. Ayat 17 di situ dikatakan, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Ini penting karena dasar. Kalau saudara memiliki dasar tidak benar di dalam kekristenan, di situ banyak kekristenan menjadi mudah rapuh, mudah hanyut, mudah terpengaruh, mudah tertipu oleh asutan, oleh iming-iming, oleh arus dunia, oleh keinginan-keinginan daging. Kenapa? Karena tidak punya pengenalan dengan benar siapa Tuhan dan Allah kita. Paulus dulu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya dia menjadi penganiaya. Walaupun dia latar belakang dari seorang tokoh agama Yahudi, orang yang beragama, orang yang menguasai hukum Taurat, tetapi dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Inilah hal yang sangat ironis. Dan akhir zaman ini juga banyak yang mengaku, berkata, aku orang Kristen, tapi tidak kenal Tuhan. Makanya hari Minggu tidak pernah ke gereja. Kapan ke gerejanya? Nanti hari Natal. Tunggu bulan Desember baru muncul di gereja. Karena tidak mengenal Tuhan yang benar. Kalau kita mengenal Tuhan yang benar, kita butuh Tuhan setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap hari, setiap minggu. Kita butuh Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu adalah pengetahuan yang tertinggi. Pengenalan akan Yesus adalah pengetahuan kekayaan yang tertinggi yang harus kita miliki. Kita lihat contoh. Siapa Tuhan kita? Siapa Allah kita? Mazmur 24. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-24. Ayat 1 sampai ayat 2 berkata begini. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai dan seterusnya. Tuhan yang punya langit, Tuhan punya bumi, Tuhan yang punya segala yang ada di jagat raya ini. Karena Dia yang menciptakan. Sebelum kita lahir, sebelum kita muncul di permukaan bumi,
beribuan tahun yang lampau, Tuhan sudah bekerja. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1, saudara kenal, saudara kagum akan karya Allah. Betapa dahsyatnya, betapa hebat Allahku dan Allahmu. Karena itu jangan pernah meremehkan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang benar. Dia penyelamat, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Hakim. Dia Gembala yang agung, Dia pokok anggur yang benar, Dia kekasih, Dia sahabat yang tidak pernah jauh dari engkau dan saya. Dan Dia juga penebus, tapi juga Dia adalah hakim yang adil. Karena itu, kalau saudara dan saya kenal Tuhan dengan benar, tidak ada alasan kita tidak akan menghormati Dia. Tidak ada alasan kita tidak ingin menyembah. Tidak ada alasan setiap minggu kita tidak mau bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih. Sepanjang minggu Engkau jaga hidupku. Sepanjang masa liburan, hari raya, Idul Fitri, aku pergi ngelencer ke kota, ke luar pulau, ke luar negeri. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara aku. Bisa kembali ke rumah dengan selamat. Oh, semuanya berkat penyertaan Tuhan. Oh, sepanjang minggu mungkin saudara pernah mengalami yang namanya sakit, mengalami susah, mengalami kekurangan, mengalami beban berat. Tapi karena engkau berdoa kepada Allah yang hidup, doamu dijawab. Sehingga semua masalahmu dapat teratasi. Karena Dia Tuhan. Nah, inilah tabunganmu yang saudara harus jaga baik-baik. Simpan baik-baik. Jangan sampai dibobol oleh iblis. Jangan sampai ditipu oleh orang-orang yang ada penipu di luar sana. Engkau harus amankan itu kekayaan. Engkau harus lindungi itu kekayaanmu. Karena Dialah yang menciptakan engkau dan saya. Sehingga karena Dialah kita hidup sampai detik ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan berarti jaminan keselamatan. Yohanes 17, kita lihat di dalam Yohanes 17 berkata demikian. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 3 berkata begini, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Saudara, jadi Kristen itu bukan sekedar menjadi orang beragama. Ditulis KTP-nya agama Kristen supaya tidak dikatakan orang-orang ateis. Enggak. Kekristenan itu bukan hanya agama. Kekristenan itu adalah suatu kepastian tentang hidup yang kekal di dalam Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita ini di dunia berapa tahun sih? Gak ada yang abadi hidup ini di dunia. Kita di dunia dibatasi oleh usia, dibatasi umur, dibatasi karena faktor-faktor manusiawi. Semuanya satu saat akan lenyap. Bahkan Alkitab katakan langit, bumi, semua isinya akan lenyap. Makanya jangan saudara dan saya jangan terikat dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Tabungan yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Tabungan yang kedua apa? Agar kita mengenal panggilan Allah. Dikatakan ayatnya yang ke-18 tadi, agar kita dapat mengenal panggilan Allah.
pasal 1 ayat 18. Kembali kepada 18 bagian A ya. Dikatakan demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita ini memiliki tabungan yang kedua adalah panggilan ilahi. Saudara jadi Kristen bukan kebetulan, bukan karena faktor keturunan, bukan karena orang tua Kristen, orang tua pendeta sudah menjadi jaminan kita memiliki satu kepastian tentang pengharapan di dalam Tuhan. Tidak. Tuhan sudah memplanning kita sebelum lahir. Paulus juga mengakui, dia berkata, sebelum aku lahir ke dunia, Tuhan sudah memanggil aku. Tuhan sudah memilih aku. Tuhan sudah menguduskan aku. Pasal 1 ayat 3-4. Allah memanggil kita. Ini kekayaan yang tidak bisa kita dapatkan di luar. Nah, kata jemaat atau kata jemaat dipanggil keluar, itu jemaat, atau kata gereja, gereja atau jemaat, atau bahasa Yunaninya dikatakan eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya Yesus. Supaya hidup yang hidupnya dulu hidup dalam kegelapan, sekarang dipanggil menjadi eklesia, menjadi terang. Itu kata jemaat. Nah, haleluya. Jemaat itu, saudara, eklesia itu ya orang-orang yang terpanggil adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Kepastian untuk masa depan. Gak ada yang bisa memberikan kepastian. Kadang-kadang ada asuransi menjamin masa depan, masa tua. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah ikut asuransi pendidikan sekolah. Ya, karena saya punya anak 3. Saya ikut. Waktu itu di Jakarta, di sidang raya sinode, ya, dari pihak bank datang, nama saya terus dicantumkan. Wah, ini tuh masa depan bapak, anak-anak bapak. Memang setiap bulannya tidak banyak, memang saya tidak mampu. Setiap bulan 100, saudara, 100.000. Janjinya 10 tahun. 10 tahun dia bilang begini, 10 tahun nanti kalau sampai 10 tahun cair, dicairkan itu uang bukan lagi kalau 100 kali 10 tahun berapa ya? Dia bilang 15 juta, saudara. 15 juta lebih. Wah, saya senang. Wah, cukup itu jaminan untuk pendidikan putra putri bapak. Saya ikut. Sudah waktunya tiba, cair. Ya ampun. Dibimbongkan dari bank ke sana, ke bank sini, dari bank ke sini, pindah lagi. Ujung-ujungnya hanya dapat 8 juta, saudara. Padahal itu cukup berapa? Dia bilang jaminan. Itu manusia. Jaminannya tidak pasti. Tapi saudara dan saya punya jaminan hidup. Jaminanmu bukan hanya bumi ini, supaya kau sehat, diberkati. Tapi jaminan hidupmu adalah di sorga. Amin, saudaraku. Di sorga. Coba ayat 1 ayat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Tayangkan. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata,
dan supaya ia menjadikan mata. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1:3 berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Anak Tuhan, jangan sampai kehilangan pengharapan. Anak Tuhan harus optimis. Masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Amin. Saudara tidak usah takut. Dunia mengalami goncangan, ekonomi mengalami goncangan, keadaan politik juga tidak menentu. Tetapi kalau engkau tetap melekat kepada Tuhan, maka hidupmu, masa depanmu itu sudah dijamin oleh Tuhan. Sehingga masa depanmu penuh harapan. Orang yang sudah punya harapan nggak takut, nggak khawatir. Kalau mungkin doamu belum dijawab, kalau engkau belum dapat jodoh, mungkin kau dikhianati oleh orang-orang yang kau kasihi, mungkin kau belum dapat pekerjaan, mungkin kau mengalami kegagalan dalam hidup, dalam berbisnis, dalam rumah tangga, dalam berkarir, kau tidak usah takut. Tuhanlah jaminan kita. Makanya Tuhan memanggil kita supaya hidupmu dan saya menjadi penuh dengan harapan. Yang ketiga, apa tabungan yang harus kita miliki di dalam Tuhan lewat doa-doa Paulus? Agar kita mengetahui kekayaan Allah. Ayat 18 bagian B. Agar kita dapat mengetahui kekayaan Allah. Apa kekayaan Allah di dalam pasal 1:18 bagian B berkata begini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kekayaan bagi orang-orang kudus. Nah, saudara-saudaraku, Allah memandang kita sebagai bagian dari kekayaannya. Kekayaan Tuhan itu adalah orang-orang yang tadinya dipanggil, dipilih, dikuduskan, diubah. Itu menjadi kekayaannya Tuhan, asetnya Tuhan. Allah memanggil orang-orang yang punya latar belakang yang banyak, orang yang punya latar belakang yang penakut, pengecut, orang yang minder, orang yang rendah diri, orang yang putus asa, orang yang bersembunyi di dalam menghadapi sebuah realita hidup. Contohnya di dalam kitab Hakim pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu Israel dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Ekonominya dikuasai oleh bangsa kafir. Rumah-rumah direbut. Orang Israel tinggal di gua-gua, tinggal di hutan-hutan. Setiap kali mereka bercocok tanam untuk menghidupi kebutuhan mereka secara jasmani, pada saat musim panen tiba, itu diserang oleh bangsa Midian. Diambil, direbut, dibakar. Lembu, domba yang menjadi aset-aset orang Israel. Pertanian, perkebunan, setiap kali panen, setiap kali ternak mereka beranak, itu direbut oleh bangsa Midian. Sehingga dikatakan 7 tahun bangsa Israel menderita. Dan saat itu ada seorang pemuda yang namanya Gideon. Gideon, dia juga
seorang pemuda, tapi dia juga tidak punya masa depan karena dia tertekan mentalnya. Mungkin istilah sekarang depresi, putus asa. Bagaimana dengan keadaan masa depanku kalau keadaan negeriku sudah hancur, berantakan, tidak bisa menjamin masa depan. Itu sebabnya waktu dia menggiling, mengerjakan bagian-bagiannya dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Gideon, hei orang muda, kau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon sempat kaget, siapa aku? Aku orang miskin. Aku orang menderita seperti ini. Aku orang yang penuh ketakutan. Tapi Tuhan bilang, kau pahlawan. Engkau pahlawan. Engkau pahlawan. Waktu Allah katakan seperti itu, Gideon mulai dirubah mindsetnya, pola pikirnya. Kalau tadinya dia menyerah kepada nasib, menyerah kepada keadaan, tapi setelah pikirannya mulai dimasukin oleh pikiran, oleh firman Allah, maka Gideon yang tadinya penakut, dia boleh bangkit kembali. Dia mulai bersemangat, dia mulai menjadi seorang pahlawan. Kalau saudara baca pasal 6 dan seterusnya, apa yang terjadi? Oh, dari seorang anak muda ini yang penakut bisa menyelamatkan bangsa Israel. Selama 7 tahun mereka hancur total, tapi diselamatkan kembali. Jadi inilah aset yang Tuhan miliki. Dan Allah tidak pernah berurusan dengan kita berdasarkan dengan masa lalu kita. Sekali lagi, Allah tidak mau berurusan dengan masa lalu saudara dan saya. Apakah engkau punya masa lalu baik? Apakah engkau punya masa lalu jelek? Apakah engkau punya masa lalu gagal? Apakah engkau masa lalu rusak, hancur? Tuhan tidak terlalu peduli dengan masa lalu kita, tapi Tuhan mau berurusan dengan masa depanmu. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tuhan mau berurusan untuk masa depanmu. Karena engkau dan saya ini asetnya Tuhan, kekayaan Tuhan. Bahkan saudara harus berkata, Tuhan terima kasih. Memang aku dulu gagal, dulu hancur. Aku tidak hancur lebur, tapi aku punya Tuhan yang sanggup mengubah keadaanku menjadi 180 derajat. Seburuk apapun moralmu masa lalu, sejahat apapun, sejelek apapun, sekotor apapun, senajis apapun masa lalumu, Tuhan mau berurusan masa depanmu. Itulah kekayaan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Dan yang keempat, tabungan apa yang harus kita miliki agar kita dapat mengenal kuasa Allah? Ayat 19 sampai 23. Agar saudara dan saya mengenal kuasa Allah. Kata kuasa itu dinamus, dinamit. Sehingga ada istilah itu, bom itu belakang namanya dinamit. Bom itu kecil, tetapi punya daya ledak yang luar biasa. Kecil seperti ukuran mercon, tapi kalau dilempar kepada manusia, habislah, hancur. Dinamit itu biasanya orang-orang yang suka mencari ikan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh pemerintah. Biasanya mereka bawa dinamit, dia ke laut itu bawa, sambil melaut mencari di mana kerumunannya ikan. Kalau sudah tahu di situ posisinya, dia mulai disulut itu
Sumbunya setelah itu dilempar. Ikan itu yang mungkin rumahnya ikan kena ledakannya, dinamitin sampai pasir-pasir dari dasar laut ngumpul keluar ke atas. Apalagi yang namanya ikan, habis semuanya, gak ada yang tersisa, pasti mati semuanya. Begitu kuasa dinamis itu. Nah, itulah yang harus kita miliki, kuasa ilahi. Kenapa kita butuh kuasa? Karena di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, di situ banyak perampok-perampok, banyak kuasa-kuasa kegelapan yang mencuri, merampok kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh anak Tuhan. Kalau kita tidak punya kuasa untuk melawan kuasa kegelapan, kita akan gagal. Termasuk kuasa untuk memiliki, termasuk kuasa untuk menikmati. Jadi ada orang punya kuasa untuk memiliki kekayaan, memiliki kecantikan, memiliki kepandaian, memiliki jabatan, memiliki prestasi, baik semuanya. Tapi kalau cuma kita memiliki kuasa untuk memiliki, tapi tidak punya kuasa untuk menikmati, menguasai, itu bahaya, saudara. Siapa yang tidak mengenal yang namanya John, yaitu namanya John Rockefeller ini. John ini di dalam sejarah dunia dikatakan dia seorang miliarder yang pertama di dunia. Dia seorang miliarder pertama. Kalau sekarang banyak miliarder di dunia, jutawan banyak, konglomerat banyak. Dulu pertama, miliarder pertama itu namanya John. Nah, karena dia banyak uang, kekayaannya melimpah, tapi hidupnya dia penuh ketakutan. Hidupnya penuh kekhawatiran. Mau keluar rumah takut walaupun sudah ada pengawal. Apalagi mau makan di restoran takut. Takut diracun. Pergi keluar kota naik mobil mewahnya pun takut terjadi kecelakaan. Pokoknya hidupnya penuh ketakutan, kecemasan terus dari hari ke hari. Karena itu ketakutan dan kecemasan karena kekayaannya menyebabkan dia mengalami sakit lambung yang berkepanjangan. Sehingga setiap hari bertahun-tahun konglomerat ini setiap hari hanya makan apa itu namanya, seperti Apermot gitu ya. Makan Apermot dengan susu. Karena kalau makan roti pasti lambungnya sakit. Ya. Jadi dia makan Apermot selama bertahun-tahun dengan minum susu saja. Padahal di depan rumahnya itu dijaga 24 jam oleh satpam elit. Tapi dia tidak bisa tidur nyenyak karena ketakutan. Dia hidup kaya, tapi seperti orang miskin, seperti orang melarat. Karena dia tidak punya kuasa untuk mengendalikan kekayaannya. Makanya saudara, kalau sudah diberkati jangan sampai kau tidak punya kekuasa untuk mengendalikan kekayaanmu. Kalau kau tidak bisa punya kuasa untuk mengendalikan berkat Tuhan, engkau akan jadi stres. Karena yang dipikirkan itu, akhirnya pikiran ini menumpuk dengan ketakutan, kecemasan. Dan apa yang terjadi?
Sebenarnya orang ini sudah hampir mati. Karena lambungnya itu sudah tidak normal. Tapi pada suatu hari dia dengar firman. Dia mau datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan di saat-saat dia mungkin umurnya sudah tidak lama lagi. Tapi dia mikir kekayaannya. Tapi apa yang waktu dia dengar khotbah bahwa orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Terus dia disadarkan oleh Tuhan. Loh, kalau begitu aku udah masuk surga. Dia minta tanya, tidak. Alkitab banyak menulis tentang orang kaya. Abraham kaya, Daud kaya, Musa, Yeremia, dan tokoh-tokoh Alkitab juga banyak yang kaya. Yusuf kaya. Tapi mereka punya kuasa untuk menguasai kekayaan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suatu hari dia mulai mengambil keputusan. Separuh dari asetku akan ku investasikan, aku alokasikan kepada lembaga-lembaga sosial, kepada gereja. Pada waktu dia melakukan menabur untuk kerajaan Allah, untuk kemanusiaan. Wow, si John ini sehat, lambungnya sembuh, pikirannya yang tadinya stres, takut, cemas, khawatir, dia tenang, bahagia. Walaupun separuh kekayaannya itu sudah dikeluarkan, tetapi dia hidup bahagia. Dan sejarah menulis umur dari konglomerat pertama ini usianya sampai mencapai usia lanjut usia, dikasih umur panjang karena ada kuasa. Nah, kuasa bukan dari dunia. Kalau di dalam perjanjian lama, kuasa itu selalu dikaitkan dengan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya pada waktu bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, menyeberang Laut Kolsom. Laut Kolsom sehingga kuasanya mereka bisa berjalan menuju ke negeri Kanaan. Kalau perjanjian lama bicara tentang kuasa Allah, selalu dihubung-hubungkan dengan ciptaannya. Sebagai Allah pencipta alam semesta. Seperti kitab Mazmur tadi 24. Tuhan berkuasa, maha kuasa, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang memiliki langit bumi semua isinya. Makanya kalau Tuhan mau ambil semua di dalam 2 Petrus pasal 3, kalau Tuhan mau ambil, bukan hanya uang kita yang akan diambil, nyawa kita. Dunia ini akan lenyap karena Dia yang punya. Coba saudara baca di rumah 2 Petrus pasal 3. Hanya sekejap habis. Tapi di dalam perjanjian baru bicara tentang kuasa, itu bicara tentang kuasa kebangkitan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga kuasa ini tidak bisa disentuh lagi oleh iblis, oleh setan. Tidak bisa dicuri kekayaan ini. Karena Yesus sudah bangkit dari kematiannya, naik ke surga sebagai penguasa tunggal untuk mengendalikan jagat raya, mengendalikan saudara dan saya. Sehingga kuasa itulah yang akan menyertai saudara dan saya di dalam hidup ini. Sebab itu mari andalkan kuasa ilahi ini. Kau tidak usah takut. Kuasa kebangkitan itu menjamin hidup saudara aman, tentrem, dan rahayu. Karena apa? Yang punya kuasa
itu ada di sorga. Amin. Kalau dia mengendalikan saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya. Dia milik kemuliaan, dia milik kekekalan. Untuk apa kita jadi rugi ikut Tuhan? Justru kita katakan, oh Tuhan luar biasa. Aku mau mengasihi Tuhan lebih. Aku lebih serius lagi ibadah. Aku lebih serius melayani Tuhan. Aku mau lebih serius lagi melakukan apa yang menjadi bagian-bagianku. Toh satu saat aku akan berjumpa dengan Sang Pemilik hidupku, Yesus Kristus, yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kita akan bersekutu dengan tubuh. Nyanyi satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Kita angkat satu pujian sambil kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu ini. Kita sembah Dia, kita bersyukur. Kita berterima kasih kalau Tuhan masih izinkan kita untuk bersekutu dengan tubuh Yesus, bersekutu dengan darahnya. Dia tidak ingin terpisah dengan engkau. Engkau dan saya ini asetnya Tuhan, kekayaannya Tuhan. Apapun keadaan latar belakangmu, engkau mulia di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati penyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu katakan, ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu,
namamu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari agungkan namanya, mari kita Yesus ada di sini. Apapun keadaanmu saat ini, kalau saat ini engkau sedang menghadapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian, hidup tidak punya lagi pengharapan lagi, tidak punya semangat lagi, engkau boleh berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Mungkin kau datang dengan sakit, mungkin kau datang dengan kekurangan, kau datang kekecewaan. Bolehkah kau mengangkat tangan kepada Tuhan dan berdoa kepadanya? Saya akan doa. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Hanya Engkau yang tahu masalahku, Engkau tahu bebanku, Engkau tahu kesulitanku, Engkau tahu penyakitku, Engkau tahu kekuranganku, Engkau juga tahu kesalahan dan dosa-dosaku. Hanya Engkau sanggup mengubah hidupku Tuhan. Engkau tidak melihat, Engkau tidak mau berurusan tentang masa lalu. Engkau mau berurusan untuk masa depanku. Karena itu Engkau berkati setiap anakmu, setiap hambamu, setiap kami yang datang saat ini. Maka di antara umatmu yang duduk mengikuti ibadah secara online, Tuhan juga berkati mereka. Kalau ada masalah, ada kesulitan, ada kekecewaan, ada ketakutan dan lain-lain, apa berdoa di dalam namamu yang berkuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Di dalam nama Yesus, biarlah pertolonganmu datang, kasihmu datang, sukacitamu datang, kesembuhan datang, pemulihan datang, pelindungan datang, kesemangat datang. Sehingga mereka pulang dari tempat ini tidak seperti mereka datang. Terima kasih Tuhan. Saatnya pun yang terindah, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya harap, saya mohon kehadiran hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus pada saat ini boleh maju ke depan. Haleluya. Tuhan berkati roti dan anggur ini. Tuhan layakkan kami untuk makan tubuh dan darah-Mu. Inilah bagian daripada kasih, cinta dan pengorbanan-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Layakkan semua umat-Mu yang makan tubuh dan darah-Mu. Bukan kutuk, bukan bencana, tetapi berkat Allah menjadi bahagian kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.